au fasinun au mutarikan au yata'aqalu nasrihu qaribu wal jama'atu qalilatu afdal dan tempat yang banyak jamaahnya itu lebih afdal. Illa idza kana imamuha Hanafiyah, kecuali tempat yang banyak jamaahnya tersebut imamnya adalah bermadzhab Hanafi, au fasikon atau imamnya fasik, au mubtadi'an atau imamnya ahli bid'ah, au yata'aqqal masjidin gharibun atau imamnya tidak bisa atau ia tidak bisa menghadiri jamaah, jadi masjidnya yang dekat. Dan jamaah berqalilah di afdal, maka berjamaah yang sedikit itu lebih afdal. Artinya Muslim memberikan keterangan bahwa jamaah yang banyak dengan jamaah yang sedikit, maka yang paling afdal adalah jamaah yang banyak. Jadi kalau kita suruh pilih berada di satu tempat yang dimana situ ada jamaah yang banyak, itu lebih afdal dibandingkan tempat yang berjamaahnya sedikit. Ya, ini bicara afdal antara jumlah banyak jamaah yang banyak dengan jumlah jamaah yang sedikit. Ya. Kalau untuk bicara hasil pahala jamaahnya, ya pasti setiap berjamaah dapat pahala jamaah. Tapi mana yang lebih afdal antara jamaah jumlah yang banyak atau yang sedikit? Mana yang banyak lebih afdal? Ya. Ya seperti kita di masjid sini lebih banyak, atau kita lebih dekat dengan sholat, maka yang kita yang lebih afdal itu berjamaah karena jumlahnya lebih banyak. Kecuali, nah ini kecuali ini, artinya kecuali jamaah yang sedikit itu lebih afdal dibandingkan dengan jamaah yang banyak. Kecuali apa? Kalau imamnya ini bermadzhab Imam Hanafi, kita kan bersama ini, jadi imam kita bermadzhab Imam Hanafi. Nah, karena imam yang bermadzhab Imam Hanafi, maka berjamaahnya sedikit itu lebih afdal. Meskipun dari imamnya bermadzhab Hanafi itu lebih banyak. Kenapa? Karena antara Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi ini terlalu jauh berbeda pendapatnya. Ya, terlalu contohnya, kalau Imam Syafi'i ini kan kalau berwudu harus dengan air mutlak. Kalau Imam Hanafi yang penting dia airnya suci, mau air mutlak atau air mutlak itu boleh. Ini berbeda. Dan masih banyak lagi berbeda pendapat yang sekiranya agak jauh dibandingkan dengan mazhab yang lain seperti Imam Malik atau Ahmad bin Hanbal. Karena memang kalau tiga mazhab ini masih ada perikatan antara murid dengan guru. Contohnya Imam Malik ini gurunya adalah Imam Malik punya murid Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i berguru dengan Imam Malik. Nah, Imam Syafi'i punya murid Imam Hanbal. Nah, jadi Imam Hanbal punya Imam Syafi'i. Dari tiga mazhab ini masih ada kedekatan antara guru dengan murid. Jadi pendapatnya itu meskipun tidak terlalu jauh, tidak terlalu jauh perbedaannya dibandingkan dengan Imam Abu Hanifah. Nah, ini berbeda sendiri ya. Dan dia memang diakui lebih banyak keroki daripada riwayat atau hadis. Ya.
karena beliau jauh daripada kota yang banyak melakukan hadis. Jadi saya wajar memang pendapatnya juga lebih jauh berbeda. Kemudian fasik atau imamnya fasik. Waduh, imam seputar lagi ini jadi imam sekarang, meskipun jamnya banyak. Kalau dia memang fasik, ya maka mundur dan ya lebih afdal, meskipun jamaahnya sedikit. Ya, 1, 2, 3 misalnya. Tapi kalau yang fasik ini jamaahnya ada 2 orang. Nah, maka kita yang tahu bahwa imam ini fasik, lebih baik mundur, cari jamaah lagi yang lain. Ya. Atau mutaridan, orang yang ahli bid'ah. Ini imamnya ahli bid'ah. Ya, seperti ya tadi yang mengadakan acara hari Karbala, kematian Sayyidina Husain. Nah, itu bid'ah, enggak ada nabi hal seperti itu. Ya, maka kalau kita tahu imam seperti ini, maka kita mundur. Sudah mungkin jamaah lagi meskipun jumlahnya sedikit, itu lebih afdal. Atau dia tawakkul masjidul quribun. Ya, artinya tidak bisa menghadiri jamaah yang mana dia berada di masjid yang dekat. Artinya dia menjadi orang yang kalau tidak ada dia tidak mungkin ada dari jamaah. Seperti dia sebagai imam musola, yang dimana memang dia kalau nggak ada dia nggak ada yang mau jadi imam, ya udah tidak apa-apa bagi dia untuk berjamaah meskipun jamaahnya sedikit. Kalau seandainya dia ikut berjamaah kepada jamaah yang lebih banyak, nanti yang tempat yang dia biasa untuk berjamaah ini tidak ada yang menjadi imam. Nah, itu lebih afdal bagi dia berjamaah meskipun sedikit. Itu ada daripada pengecualian yang dimana sholat berjamaah lebih banyak, tetapi lebih afdal dibandingkan dengan yang sedikit. Ya, pengecualian itu berarti sholat berjamaah yang sedikit lebih afdal dibandingkan dengan sholat berjamaah yang banyak. Kemudian sholat jamaah itu afdal, maka jamaah sedikit adalah lebih afdal. Faidah yajib bila jamaah imamuna muqtadun, maka jika dia tidak mendapati keimam berjamaah imamnya ahli bid'ah wa dan sebagainya, bagi afdal min infiradi, maka dia lebih afdal daripada sholat sendiri. Kalau seandainya kita mendapati imamnya ahli bid'ah atau imamnya fasik atau imamnya bermadzhab Imam Hanafi, maka bagaimana nih? Apakah kita harus berjamaah atau sholat sendiri? Maka Rasulullah mengatakan, ya, lebih afdal daripada sholat sendiri. Nanti kita udah disuruh sholat berjamaah. Tetapi di sini ada perbedaan ulama, ya. Muslim mengatakan mudah berjamaah daripada sholat sendiri, meskipun imamnya tadi itu fasik atau ahli bid'ah atau Imam Hanafi. Ya. Tetapi ulama yang lain, ya seperti Imam Hajar mengatakan lebih afdal sholat sendiri dibandingkan berjamaah dengan imam yang fasik atau imam ahli bid'ah atau imam yang termasuk Imam Hanafi. Jadi kalau kita lebih dapat lebih lagi, kalau imamnya kurang benar, imam fasik misalnya sudah nyata-nyata jelas suka berbuat kemaksiatan, dan kemudian beliau mundur, ya. Jadi tunggu akan daripada selesai sholat dia berjamaah, kemudian kita sholatnya meskipun sendiri. Nah, itu karena ada yang mengatakan sholat sendiri lebih
daripada berjamaah. Ya. Tapi kalau kita tetap ingin mendapatkan sholat berjamaah, ya tidak masalah untuk berjamaah dengan imam seperti itu. Kemudian wajib berjamaah itu malam musalli dan mendapati sholat berjamaah selama imam belum mengucapkan salam. Ya. Wa fadilatul ihrami bi huduri taharrumil imam, dan keutamaan takbiratul ihram bisa diperoleh dengan menghadirkan takbir dan mengikutinya segera. Di dalam sholat berjamaah, maka seseorang itu bisa dikatakan berjamaah apabila dia mendapati sholat dengan imam sebelum imam salam. Jadi kita lambat nih untuk sholat berjamaah. Imam udah takbir. Nah, bagaimana? Ikutin, ya, sholat berjamaahnya langsung duduk tahiyat akhir. Yang penting imam belum salam. Kalau imam sudah salam, maka kita tidak mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Tapi kalau ini kita mendapatkan keutamaan sholat berjamaah yang lebih atur, maka sholatnya mendapatkan daripada takbiratul ihram imam. Jadi imam takbiratul ihram, nah kita makmum habis itu langsung takbiratul ihram, baru mendapatkan keutamaan sholat berjamaah lebih atur, gitu ya. Dapat pahalanya tapi lebih atur. Tapi kalau hitungan untuk mendapatkan sholat berjamaah, ya, yang penting imamnya belum salam. Nah, dalam posisi apapun yang penting imam belum salam, maka kita mendapatkan keutamaan berjamaah. Tapi kalau yang lebih afdal, ya lebih awal datangnya. Ketika imam takbiratul ihram, maka kita langsung itu segera untuk takbiratul ihram. Ini maksudnya. Kemudian wa yustahabbu intizaru dakhili fi ruku'i wa tasyahhudil akhir. Bisa dan disunahkan menunggu orang yang masuk di waktu ruku dan tasyahud akhir dengan beberapa syarat. Tadinya di sini dianjurkan bagi imam dan orang yang sholat sendirian menunggu akan daripada orang yang masuk ke tempat sholat pada dua tempat, yaitu ketika kita ruku, ketika imam ruku, atau orang sholat sendiri ketika ruku, atau ketika tasyahud akhir. Tadi nungguin. Biar apa? Kalau ruku itu kan batas orang yang mendapatkan satu rakaat bersama imam. Ini kita imam ini, kemudian kita berdatang, imam dalam keadaan ruku, maka kita langsung ikutin itu sholat takbiratul ihram, kemudian Allahu Akbar, baru ruku. Nah, apabila kita mendapati ruku bersama imam, ya dengan kemakmuran, berdiam sebentar, maka kita hitung satu rakaat bersama imam. Tapi kalau imamnya ternyata udah tidak, kita baru mau ruku, nah berarti kita namanya tidak mendapati ruku bersama imam, maka sholat tersebut tidak dihitung satu rakaat. Nanti nambah lagi tuh, meskipun kita ikutin tinggal sujud, duduk sujud lagi. Nah, berarti kita sudah hitung, hanya mendapatkan pahala sunnah saja. Ya, jadi nambah lagi rakaatnya lagi. Tapi kalau kita mendapati imam ketika ruku, kemudian kita ruku bersama imam, maka dihitung satu rakaat. Itu maksudnya, ya. Nah, kalau tasyahud akhir, sunnah menunggu artinya biar orang itu mendapatkan keutamaan berjamaah. Jadi yang penting sebelum salamnya imam. Maka bagi orang yang menjadi imam atau orang yang sholat sendiri, ini dianjurkan atau disunahkan menunggu pada dua tempat tadi itu, ketika ruku dan ketika tasyahud akhir. Artinya akhir pertama, ya pertanyaan. Tetapi dengan beberapa syarat, ya. Syarat yang pertama, an-yakula intizaru, sesungguhnya tidak terlalu lama menunggunya. Ya, jangan terlalu lama juga rukunya jadinya. Ya, ini nungguin
udah datang nih misalnya. Kalau memang nggak ada orang, ya jangan terlalu lama. Ya. Kemudian yang kedua, wala yumayyiza baina dakhilina, dan tidak membedakan di antara orang yang masuk. Artinya kita tidak membedakan si fulan ya dengan fulan. Kalau kita tahu nih fulan lagi duduk, kemudian kita tungguin dia. Tetapi kalau fulan yang lainnya nih, fulan yang lain duduk mau berjamaah, kita tidak tungguin di dalam buku atau akhir sekalian dipercepat misalnya, itu tidak boleh. Ya, jadi tidak dianjurkan seperti itu. Jadi tidak ada perbedaan antara orang yang mau masuk suatu masjid berjamaah di dalam tempat tersebut ketika kita menunggu ya orang yang ingin masuk sholat tersebut. Tidak ada perbedaan. Nah, kemudian boleh mengatakan dan makruh menunggu pada selain kedua tempat tadi, yaitu ketika ruku dan atau ketika tasyahud akhir. Artinya ketika sujud jangan, ketika iktidal juga jangan. Misalnya saja iktidal tidak dianggap ibadah mendapatkan satu rakaat, apalagi sujud atau duduk di antara dua sujud misalnya. Ya, jadi yang disunahkan itu adalah ketika ruku atau ketika tasyahud akhir. Kemudian syarat berikutnya wala yatajiru fi ruku'i sani min sholatil khusyuk, dan tidaklah dia menunggu pada ruku yang kedua dari sholat gerhana. Nah, kalau sholat gerhana kan berdirinya 2 kali, rukunya 2 kali. Nah, ketika imam ini ruku yang kedua, maka tidak dianjurkan untuk menunggu jamaah yang berdatang terus menunggu. Berbeda kalau ruku yang pertama tadi, karena ruku yang kedua itu ruku sunnah. Kalau yang pertama rukunya wajib atau rukun, ya ruku yang pertama tadi itu, tapi ruku yang kedua ruku sunnah. Maka ketika dalam keadaan seperti itu ya tidak usah menunggu lagi. Nah, ini saatnya akan daripada ditambahin lagi oleh yang lain bahwa tidak takut akan daripada keluar waktu jika menunggu orang tersebut. Jadi imami kalau menunggu dia juga keluar waktunya nih sholatnya. Kalau seandainya keluar waktu takutnya maka harus menunggu dah. Ya langsung seperti biasanya normal. Ya, tapi kalau tidak ditakutkan untuk keluar waktu ya disunahkan untuk menunggu. Kemudian syarat berikutnya bahwa seorang imam itu berprasangka akan daripada datangnya orang yang ditunggu secara sah. Artinya begini, kira-kira orang yang ditunggu itu datang atau tidak? Artinya jelas bahwa dia akan datang. Tetapi kalau memang dia tidak datang, artinya belum ketahuan datang atau tidak, ya dia harus ditunggu. Jadi imam ini tahu kapan orang tersebut datang. Oh, datang ada suara tapak kaki misalnya, atau ada suara air berwudu, ya kedengaran tuh. Ya. Maka kemungkinan dia akan segera untuk ikut sholat berjamaah. Itu boleh ditunggu. Ya. Kemudian syarat berikutnya bahwa di dalam menunggu sholat berjamaah ini diniatkan karena Allah Ta'ala, bukan karena tujuan yang lain. Wah ini cuma ada kepentingan, ya. Udah saya tunggu dulu dan dia dapat berjamaah. Tujuannya bukan karena Allah, karena tujuannya lain, ada kepentingan. Enggak bisnis misalnya, atau niatnya ditunggu pejabat misalnya, itu lumayan kalau pejabat, ya gampang kita. Misalnya gampang pinjam atau minta ya, dalam sumbangan misalnya. Nah, kalau perkara Allah tidak boleh begini, gitu ya. Jadi semua itu adalah niatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan syarat-syarat tersebut kalau sudah terpenuhi maka disunahkan seorang imam atau seorang yang sholat sendiri untuk menunggu di dalam dua tempat tadi, yaitu ketika ruku atau ketika tasyahud akhir. Ya.
wa yusanu i'adatul fardhi bi niyatil fardhi, dan sunnah mengulang sholat fardu dengan niat sholat fardu bersamaan ia sholat sendiri atau bersamaan ia berjamaah. Wa in kana qad shallaha, meskipun ia sudah mengerjakan sholat ma'aha bersama berjamaah. Wa fardul ula, dan fardu yang pertama. Artinya yang tadi kan kita disunahkan sholat tersebut untuk menunggu orang yang ingin sholat berjamaah ketika di dua tempat, ruku atau tasyahud akhir. Nah, yang kedua ini disunahkan kita untuk mengulang sholat. Ada dasarnya, ada. Kalau ketika itu Rasulullah kedatangan tamu dari luar kota Madinah. Kemudian Rasulullah sholat. Ternyata ini tamu dua orang tidak sholat. Setelah selesai Rasulullah sholat, ditanya kenapa ada sholat bareng kami? Mereka menjawab, ya Rasulullah, kami sudah sholat tadi. Kami sudah sholat. Maka Rasulullah, alangkah baiknya Anda ulang lagi sholatnya. Ikut lagi sholat bersama Nabi meskipun sudah sholat fardu. Itu sunnah, ya, mengulang sholat. Nah, di dalam mengulang sholat juga harus akan daripada memeriksa ini mengulang sholat meskipun sholat sunnah, ya, yang berjamaah, apalagi sholat fardu. Memang kalau yang sholat sunnah yang berjamaah ini adalah sholat fardu ataupun sholat sunnah yang dimana disyariatkan untuk berjamaah, disunahkan untuk berjamaah, seperti sholat tarawih, kemudian sholat apa lagi, sholat idin misalnya, apalagi sholat disko, ya, khusyuk misalnya, itu yang disunahkan untuk berjamaah. Pengecualian di dalam sholat sunnah witir, maka dia kalau sudah mengajarkan sholat sunnah witir pada malam itu tidak boleh diulang lagi, karena sholat itu adalah sholat yang ganjil. Kalau diulang nanti jumlahnya menjadi genap, gitu ya. Selain daripada itu boleh diulang, misalnya pada sholat itu. Makanya di tahlim itu sholat tarawih orang berulang-ulang. Ada yang tepat setelah sholat isya atau tarawih, ada yang nanti di 9, ada yang nanti di 10, bahkan yang ketiga juga ada di sholat tarawih, gitu ya, berulang-ulang daripada sholat. Itu boleh. Kemudian syarat yang berikutnya adalah bahwa sholat yang diulang itu sholat yang adaan, artinya sebelum keluar daripada waktu sholat. Seperti ini sholat isya, kita mau ulang lagi nih, itu boleh. Ya. Tapi kalau udah waktu sholat subuh, mau ulang sholat isya juga boleh. Ya, kecuali kalau tidak belum sholat isya, namanya potong jadinya. Kemudian syarat berikutnya bahwa sholat yang pertama telah dihukumi sah. Nah, jadi kalau kita mengulang sholat tersebut, sholat yang pertama dihukumi sah. Kalau sholat pertama tidak dihukumi sah, ya maka sholat kedua tidak sah. Artinya dianggap tidak mengulang daripada sholat tersebut. Ya. Nah, kemudian mengulang sholat ini tidak boleh lebih daripada sekali. Ya. Kalau dalam sholat fardu boleh dimulai daripada lebih sekali. Dan di dalam sholat mengulang ini, kalau dia jadi imam, maka wajib dia jadi imam. Ya, salah satu yang mewajibkan imam wajib dia jadi imam adalah sholat anda, sholat pengulangan. Ya, sholat ulang. Kemudian ini hampir syaratnya ada 14 syarat, ya, bahwa ketika dia mendapatkan pahala berjamaah ketika takbiratul ihram, ya, artinya ketika dia ingin berjamaah itu tidak melakukan sesuatu yang dimakruhkan, seperti
orang yang sholat berjamaah itu di stop sendiri di belakang, itu makruh. Harusnya memang ada temannya satu orang, ya. Nah, kalau seandainya dia mengulang sholat berjamaah tapi dia di tempat hal perkara yang dimakruhkan, maka tidak boleh. Ya, begitu juga mengulang sholat di dalam berjamaah itu disunahkan hanya di dalam satu madhab. Artinya kalau imamnya madhab Imam Hanafi, dia mengulang, dia jadi makmum, maka tidak sah sholat mengulang tersebut. Tetapi kalau dia jadi imam, makmum yang madhab Imam Hanafi, maka dikatakan sah. Kemudian di dalam sholat ini bukan dalam keadaan sholat syiddatul khauf, ya, khauf ini bukan. Ya, atau dia mengulang ini tidak dilakukan karena untuk keluar dari perbedaan pendapat di antara para ulama, dan jika dilakukan hal tersebut maka sholatnya artinya tidak digunakan untuk mengulang meskipun dengan cara sholat munfarid. Artinya seperti kewajiban ulama itu seperti masalah berwudu, misalnya kalau Imam Malik wudunya kan semua basuh kepalanya, kalau Imam Syafi'i hanya sebagian jilbab, seperti itu adalah daripada kepala. Itu tidak keluar daripada perbedaan ulama. Kalau seperti itu ya tidak digunakan, daripada mengulang sholat. Kemudian wala tidak i'adatul janazah dan tidak disunahkan mengulang sholat jenazah. Kalau kita punya sholat jenazah, tidak usah diulang lagi, ya. Tidak usah yang kedua, ketiga, tidak usah, dia cukup sekali aja. Ya. Jadi daripada sunnah ketika kita mengulang di dalam sholat fardu ataupun sholat sunnah, ya. Yang dimana itu semuanya berjamaah. Artinya mengerjakannya berjamaah. Seperti tadi udah sholat sendiri, tiba-tiba ada teman kita datang mau sholat berjamaah, sunnah kita pulang tuh, kita jadi imam, mau jadi imam, sunnah. Ya. Dia mendapatkan pahala berjamaah. Nantinya sholat kedua dapat pahala sunnahnya tuh, pas sholat sunnah. Jadi kalau itu akan menandakan bahwa hari ini sebenarnya harus ditempuh. Ya sebenarnya harus ditempuh sebenarnya, ya. Jadi ditolak aja atau ya juga. Yang penting kita makmum, niat jadi makmum sah berjamaah. Kalau memang imamnya memenuhi syarat tadi, ya. Kemudian bagaimana kita ini mesti ditempuh, ya. Nanti sholatnya dan niat itu jadi imam. Ya. Tadi kita tahu sendiri. Maka ketika kita duduk, kita ada yang duduk, ada makmum. Maka kita posisinya dalam keadaan sholat berjamaah. Tadi kita belum bisa sholat berjamaah, ada sendiri, maka kita niat jadi imam. Soalnya buat tadi kita udah duluan. Makanya kalau kita sholat sendiri, coba apa jadi imam? Siapa tahu ntar ada yang datang, ya sholat berjamaah. Mau itu nangis saja atau orang atau manusia masalah, ya. Jadi posisi niat kita apa kita langsung solid ngikutin imam apa solid. Setelah itu kita baru niat ya berdiri. Iya apa? Iya sholat. Solid. Solid. Ya dari awal. Jadi kita nggak langsung duduk. Jadi niat dulu Allah Akbar. Iya. Iya. Jadi imam ini lagi tasawuf akhir. Kemudian kita berdatang. Gimana? Niat masuk. Sholat di fardu bisa makmumah. Allahu Akbar, namanya takbir, Allahu Akbar, diri dulu, kemudian duduk langsung. Karena saya lihat orang akan buka jangan tambah kayaknya. Ya nggak boleh, ya. Harus masuk dulu, masuk di dalam sholat apa? Takbir itu, pintunya itu. Keluarnya kapan? Tidak salam. Nah, jadi masuk dulu, Allahu Akbar, baru duduk. Nah, itu juga takbirnya. Takbir Allahu Akbar
Allah, dulu jangan Allah Akbar, berumnya dulu ya. ambil dulu, nggak perlu ya Pak, yang besar, masih dulu aja langsung. Yang penting dulu Allah. Sama seperti ketika kita mendapati imam dalam keadaan ruku, jangan langsung ruku, ya, tapi dulu sempurnain Allahu Akbar, baru ruku Allahu Akbar. Kalau kita kiri langsung ruku, nggak sah. Namanya tidak memenuhi syarat dalam niat disebutkan sholat. Jadi kita tidak sah. Saya menanya, kalau orang lagi sholat sunnah, kita kan udah tahu kalau dia sholat sunnah, lalu kita ikutin jamaah boleh itu. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Yang penting sholatnya ini masih satu itu. Apa itu? Masih satu gerakan. Artinya kalau berbeda dengan sholat jenazah, kalau jenazah kan tidak ada bukunya, maka nggak boleh. Misalnya ada orang sholat jenazah dikumir, ya Allah Akbar, kita ikutin. Oh imam ini nggak buku, berarti sholat jenazah kan ternyata, ya itu nggak boleh. Tapi kalau dia masih sama sholat sunnah, itu boleh saja. Memang si abdulnya ya sama-sama sholat wajib. Tapi kita boleh. Ini satu tadi imam yang terusnya para fasikor tadi kan masuk pengertian bagaimana saja fasikor kamu tadi ya. Jadi ini sholat berjamaah. Maksud imamnya masih kita tuh tanda-tanda orangnya yang gimana? Orangnya fasikor. Masih. Oh. Kalau tidak masih orangnya. Iya. Kalau imam yang fasik itu, jadi orang yang fasik itu orang yang menampakkan kemaksiatan seperti orang yang menyembunyi terang-terangan, orang yang menyumpah terang-terangan, itu fasik namanya itu. Dan kita juga sembunyi terhadap kesalahan juga dosa juga pernah, cuma kita sembunyikan kalau tidak malu-malu, tapi kita pernah. Nah, meskipun seperti itu tak apa, karena kita sendiri menyembunyikan kesalahan kita. Tapi kalau orang fasik itu terang-terangan, ya, udah tak malu lagi dalam kita kena kemaksiatan. Ya. Kalau yang ahli bid'ah itu seperti menjadi orang perkara yang mengada-ngada dalam agama tanpa ada dasar ataupun hadis dia berbuat. Contohnya sholat sunnah khusus hari Jumat misalnya, sholat sunnah khusus malam Jumat, udah sama sholat sunnah malam Jumat, sholat sunnah dari Jumat itu misalnya, jadi ada tuh, padahal nggak ada kan? Yang bikin sama seperti ini ahli bid'ah namanya. Orang yang selalu membuat perkara mengada-ada dalam agama ahli bid'ah. Nah, maka meskipun secara zahir kelihatannya hampir sama, tapi hakikatnya berbeda. Nah itu ahli bid'ah nggak boleh. Ya, jadi kita nggak boleh ini mengerjakan di dalam agama kita ini tanpa didasari dengan dalil Al-Quran, hadis atau daripada ulama yang memahami dan dari yang lain. Ya. Jadi kalau nggak ada, ya jangan kerjain. Udah yang ada aja kerjain. Yang nggak pernah kerjain kita. Nah, gitu. Itu nggak bisa. Jadi itu. Pada saat ibadah sholat berjamaah, kita kan telat. Tapi di depan kita itu dia juga telat juga. Nah pada saat imam salam, mereka yang depan kita kan naik, kita makmum beliau boleh. Gak usah. Udah gak usah lagi hidup bersama makmum yang sama-sama kita dalam berjamaah. Maksudnya kita belakangan udah salah. Jadi imam udah salah. Oh, sama. Iya. Jadi ada nih makmum masbuk. Ya. Kemudian imam salam, itu makmum masbuk berdiri. Ya. Kita datang baru ikuti dia, boleh nggak? Boleh, karena sudah selesai daripada dia menjadi makmum. Imam selesai itu boleh. Boleh sama-sama tadi jamaah. Iya, boleh sama-sama. Ada orang itu sama masbuk, yang mundur, ngapain jadi imam? Kok bisa? Beneran, itu udah dapet kok agamanya. Juga kita jadi makmum masuk,
imam lagi ruku, terus kita Allah Akbar dibangun, dia ruku, Iya. terus kita baru Allah Akbar dibangun, kita dapat satu rakaat nggak? Enggak. Oh enggak itu. Enggak. Kan kita tidak bersama, Ya, kita tidak tidak cuma akan mendapat satu rukuk. Jadi harus bareng ruku. Iya. Imam rukuk kita imam rukuk kita rukuk. Nah, beberapa. Tapi kalau kita imam rukuk, kalau kita mau ini mau berdiri. Iya. Tidak dapat. Kemarin itu nggak satu. Tidak itu. Terus kurang sebenarnya. Kalau misalnya yang tadi kita itu kan pada saat imam rukuk, kalau kita masih dapat rukuknya berarti kita masih dapat Jamaah. rakaat. Ya. Tapi kalau misalnya kita anggap itu nggak satu rakaat, itu boleh apa tetap dihitung satu rakaat? Harusnya gini. Yakin aja udah. Ya, berarti kalau misalnya kita lihatnya kayak gitu juga apa-apa kan? Ya, begini, kalau kita masalah berlaku ini tidak dapat dari seluruh dalam bersama buku bersama imam. Nah kita tidak yakin ragu-ragu. Maka kita melakukan itu tidak mendapat sama lokat sama imam. Maka berbeda. Tidak bisa diambil. Ya, kita yakin dapat gitu. Cuma kalau misalnya kita niatkan apa nggak satu Nggak boleh. harus ya. Karena sudah dianggap sebagai dapat satu lokat bersama imam. Kalau kita nambah lagi, kalau kepada kita yakin kalau kita dapat, tapi kami sengaja nambah lokat, nggak tahu sama. Itu maksudnya kita ruku menghitung satu rakaat tanpa ijtihad pak, ruku yang terakhir. Misalnya nggak dapat ijtihad gitu, terus masuk itu satu rakaat Iya. tanpa ijtihad kita nih ruku yang kedua itu, maksudnya kan pas ruku itu kali ada sujudnya. Iya, kita tidak